Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sinda Syara Putri dari program studi Pendidikan Fisika tahun 2023 dengan NIM 1302623061. Teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah pendahuluan fisika nuklir. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu liquid drop model. Pengertian dari liquid drop model ini adalah model yang dikembangkan berdasarkan pengamatan bahwa inti atom itu memiliki beberapa sifat yang hampir mirip dengan tetesan cairan. Dan model tetesan cairan ini dapat digunakan untuk menjelaskan energi ikat inti, kestabilan nuklir, peluruhan inti, bahkan proses fisi nuklir pada unsur-unsur berat seperti uranium dan juga plutonium. Nah, teman-teman semua, liquid drop model ini dikembangkan oleh Giorgio Gamow dan dilanjut oleh Niels Bohr dan juga John Archibald Wheeler, di mana dalam model inti ini dipandang seperti tetesan cairan yang tak termampatkan dengan kerapatan hampir konstan. Nah, nukleon dalam liquid drop model ini dianggap paling penting karena dapat bergerak dan saling berinteraksi seperti molekul dalam cairan. Dan karena adanya gaya tarik menuju pusat inti, bentuk inti ini secara alami cenderung menyerupai bola, teman-teman. Seperti teman-teman bisa lihat di sini ya, dia itu seperti bola ya. Nah, sebagaimana tetesan air itu berusaha meminimalkan luas permukaan akibat tegangan permukaan. Oke, kita lanjut, yaitu energi ikat inti atom. Nah, teman-teman, pengertian dari energi ikat inti atom ini adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan seluruh proton dan neutron di dalam inti menjadi partikel-partikel yang bebas. Energi inti ini muncul akibat adanya gaya nuklir yang kuat dan mengikat nukleon di dalam intinya. Di dalam inti atom juga terdapat selisih antara jumlah massa proton dan neutron bebas dengan massa inti yang sebenarnya. Nah, selisih massa tersebut bisa kita sebut sebagai defek massa. Nah, defek massa inilah yang berubah menjadi energi ikat inti, di mana semakin besar energi ikat intinya, maka akan semakin stabil juga inti tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini persamaan energi ikat semi empiris bisa kita lihat dengan rumus EB sama dengan AV A minus AS A pangkat 2/3 minus AC Z dalam kurung Z min 1 dibagi A pangkat 1/3 minus A dalam kurung A min 2Z kuadrat dibagi A dikurang delta dalam kurung NZ. Oke, di sini teman-teman kita tadi sudah melihat ya di slide sebelumnya, yaitu slide liquid drop model, ada volume, ada surface, ada column, ada asimetri, dan ada pairing. Kita akan membahasnya satu-satu. Di mana yang pertama yaitu suku volume. Nah, suku volume ini adalah suku pertama yang berasal dari fakta, di mana faktanya itu bahwa setiap nukleon itu di bagian dalam intinya berinteraksi dengan sejumlah nukleon tetangga melalui gaya nuklir yang kuat. Nah, karena jumlah interaksinya ini meningkat, seiring bertambahnya jumlah nukleon, maka energi ikat totalnya juga meningkat sebanding dengan massa atomnya, yang bisa kita sebut dalam lambangnya itu A. Kemudian kita lanjut ke suku permukaan. Nah, teman-teman semuanya, suku permukaan ini bisa kita artikan sebagai efek lain untuk mengurangi energi ikat. Nah, nukleon yang berada di permukaan inti ini memiliki jumlah tetangga yang lebih sedikit dibandingkan nukleon di bagian dalam inti. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah gaya tarik yang dialami nukleon ini, permukaannya itu lebih kecil, teman-teman. Sehingga energi ikatnya itu justru lebih berkurang.
Oke, teman-teman di sini bisa lihat rumus dari suku volume itu ada V sama dengan A kali V kali A. Kemudian untuk suku permukaannya itu adalah ES sama dengan AS A pangkat 2/3. Oke, kita lanjut teman-teman ke suku asymmetry. Nah, suku asymmetry ini adalah suku yang berasal asymmetry ini berasal dari prinsip pengecualian Pauli yang menyatakan bahwa dua fermion identik tidak dapat menempati keadaan kuantum yang sama secara bersamaan. Nah, jika jumlah protonnya itu sangat tidak seimbang, bahkan sebagian partikelnya itu mungkin harus menempati tingkat energi yang lebih tinggi, sehingga energi totalnya itu dapat meningkat. Nah, teman-teman di sini ada rumusnya, yaitu EA sama dengan A dalam kurung A min 2Z pangkat 2 dibagi A. Nah, teman-teman, rumus ini sebenarnya tidak asing, karena sebelumnya kita sudah membacanya, yaitu di sini teman-teman. Itu merupakan gabungan antara suku volume, suku permukaan, bahkan suku asimetri, dan dijadikan satu untuk dibentuk sebagai energi ikat inti atom. Nah, itu dia teman-teman. Nah, oke, next kita akan membahas efek pasangan atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah pairing effect. Nah, pengertian dari efek pasang atau pairing effect ini adalah inti dengan jumlah proton yang genap dan juga neutronnya yang genap. Dan ini jauh lebih sebanding dan stabil antara inti ganjil dan juga inti ganjil. Nah, hal ini terjadi karena pasangan nukleon itu bisa dispin berlawanan dan dia memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan keadaan yang tidak berpasangan. Akibatnya apa? Dengan kondisi yang seperti itu, akibatnya adalah inti genap-genap ini memperoleh tambahan energi IK. Nah, energi yang dihasilkannya itu juga cenderung sangat besar, teman-teman, sehingga reaksi fisinya itu bisa dimanfaatkan dalam reaktor nuklir, bahkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, bisa teman-teman lihat di sini rumusnya, kita bisa mengaitkan efek efek pairing pasangan ini yaitu dengan hubungan jari-jari inti dinyatakan sebagai R sama dengan R0 A 1/3. Nah, karena jumlah intinya ini sebanding dengan jumlah nukleonnya, maka penambahan nukleonnya itu hanya memperbesar ukuran intinya tanpa mengubah kerapatan secara signifikan. Dan hal ini dapat mendukung asumsi bahwa inti itu bersifat tidak termampatkan seperti cairan yang tadi sudah kita bahas di bagian di bagian ini, teman-teman. Energi ikat inti atom. Oke, teman-teman, kita lanjut ke contoh soal. Nah, teman-teman semua, di contoh soal ini, kita bisa membacanya di mana sebuah reaktor nuklir itu menggunakan bahan bakar uranium 235. Nah, dalam proton neutronnya itu 235,92 dengan simbol U. Nah, dalam proses fisi ini, inti uraniumnya itu membelah menjadi inti yang lebih kecil dan menghasilkan energi sekitar 200 MeV untuk setiap satuan inti yang mengalami fisi. Nah, jika dalam suatu reaktor terjadi fisi sebanyak 1 dikali 10 pangkat 20 inti uranium, maka kita diminta untuk menghitung total energi yang dihasilkan dengan satuannya itu harus Joule. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, penyelesaiannya itu yang pertama kita harus mengubah energi MeV ke FeV. Di mana kita hitung dulu tadi E sama dengan 200 MeV. Nah, nilai dari 1 MeV ini yaitu 10 pangkat 6 EV. Nah, kita masuk, berarti karena kita harus mengubah,
konversi MIV ke EV, maka 200 kita kalikan dengan 10 pangkat 6. Dan hasilnya itu adalah 2 dikali 10 pangkat 8 EV. Oke, nah dari EV ini kita ubah ke joule. Ingat kan teman-teman, tadi permintaannya apa? Harus dalam satuan joule. Jadi kita ubah dulu ke satuannya nih. Nah, 1 EV itu setara dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, karena tadi sudah kita hitung nih nilai E-nya ini sekian, kita kalikan dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Dan hasilnya dalam satuan Joule-nya itu 3,2 dikali 10 min 11 Joule. Oke. Nah, karena ini masih konversi, kita diminta untuk menentukan energi totalnya. Rumus energi total itu adalah N dikali E, di mana nilai N-nya itu adalah 1 dikali 10 pangkat 20 Joule, dan nilai E-nya itu adalah 3,210 pangkat min 11 Joule. Dan setelah kita hitung, didapatkan nilainya itu adalah 3,2 dikali 10 pangkat 9 Joule. Dan untuk jawaban pada contoh soal ini adalah sekian. Oke, teman-teman. Teman-teman semua bisa nih dicoba latihan soalnya. Di sini pertanyaannya adalah gunakan persamaan semi empiris massa untuk menjelaskan kontribusi energi ikat inti pada inti uranium 238 dengan nilai proton dan neutronnya itu 23892 Bu. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya ke collective model of the nucleus. Nah, pengertian dari collective model of nucleus ini adalah proton dan neutronnya itu dalam model ini dianggap bergerak dalam suatu potensial rata-rata yang dibentuk oleh seluruh nukleon lain di dalam inti. Nah, teman-teman, nukleon ini mengisi tingkat energi diskret sesuai dengan prinsip larangan Pauli, di mana model kulit ini berhasil menjelaskan keberadaan bilangan ajaib nih, teman-teman. Ada 2, 8, 20, 28, 50, 82, dan 126. Nah, bilangan-bilangan inilah yang menunjukkan jumlah proton bahkan atau neutron itu yang menghasilkan konfigurasi kulit tertutup sehingga intinya itu menjadi sangat stabil, teman-teman. Oke, kita next ya ke ini ya. Nah, di sini adalah munculnya model kolektif. Teman-teman bisa dipahami bahwa untuk mengatasi kelemahan munculnya model kolektif ini bisa dikembangkan dengan menggunakan gabungan dua pandangan yang berbeda, yaitu model dan konsep utama. Di sini kita pakai perbandingan supaya teman-teman paham. Ada 3 model ya, model tetesan cair, model kulit, model kolektif. Di mana konsep utamanya ini, model tetesan cair itu menggunakan gerakan kolektif seluruh inti. Kalau untuk model kulit itu menggunakan gerakan individual nukleon. Dan untuk model kolektif itu kombinasi dari keduanya. Keduanya itu kombinasi model tetesan cair dan model kulit. Oke, next kita ke asumsi utama model kolektif. Nah, teman-teman, kita akan membahas nih asumsi utama model kolektif. Ada 5 ya, teman-teman, di sini. Secara intinya, yang pertama itu ada inti memiliki core yang stabil. Nah, di sini maksudnya adalah kulit-kulit yang terisi penuh membentuk suatu inti pusat. Nah, inti pusat itu adalah core ya, teman-teman. Nah, core inilah yang menghasilkan medan potensial rata-rata yang mempengaruhi gerakan nukleon lainnya. Kemudian yang kedua ada nukleon valensi bergerak secara individual, di mana nukleonnya ini berasal dari luar kulit dan dia tertutup serta bergerak seperti yang dijelaskan oleh model kulit tadi. Nah, hal ini juga yang dilakukan untuk mengisi tingkat energi tertentu dan menentukan sifat mikroskopik inti. Yang ketiga ada core,
dapat mengalami gerakan kolektif. Di sini penjelasannya adalah berbeda dengan model kulit murni, karena inti pusatnya itu tidak dianggap kaku dan koronnya juga dapat berubah bentuk dan berputar. Selanjutnya ada potensial inti tidak harus berbentuk bola. Nah, kebanyakan itu bentuknya intinya itu adalah berat distribusinya nuklein itu juga bentuknya nggak bola sempurna ya teman-teman. Jadi memang tidak berbentuk harus bola yang sangat sempurna. Dan yang terakhir adalah konsep deformasi inti, di mana model tetesan cair ini memandang intinya itu sebagai fluid dan nuklir yang hampir tidak termampatkan. Dan apabila distribusi muatannya ini tidak lagi simetris, intinya itu akan mengalami deformasi. Oke, selanjutnya itu ada mode vibrasi inti, di mana pengertiannya itu adalah fenomena inti ini hampir berbentuk bola, teman-teman, di mana permukaan intinya dapat mengalami osilasi terhadap bentuk keseimbangannya yang bisa kita sebut dengan vibrasi nuklir. Secara fisik, vibrasi itu bisa kita bayangkan dengan bentukan tetesan air yang berdenyut setelah mendapat gangguan. Nah, untuk rumusnya itu ada Ev sama dengan N plus per 2 dikali H bar W. Oke, teman-teman, kita di sini akan masuk ke contoh soalnya untuk materi yang kedua ini. Di mana sebuah inti terdeformasi mempunyai momen inersia yaitu 5,0 dikali 10 min 55 kilogram meter kubik. Nah, hitunglah energi keadaan rotasinya untuk J sama dengan 2, J sama dengan 4, J sama dengan 6, dengan menggunakan harbarnya itu 1,055 dikali 10 min 34 JS, dan kemudian kita nyatakan hasilnya dalam MIV. Oke, untuk penjelasannya teman-teman di sini bisa disimak ya, di mana AJ sama dengan harbar pangkat 2 dibagi 2I, J dikali J ditambah 1. Itu adalah rumusnya. Kemudian kita hitung dulu untuk yang bagian sini. Nah, itu hasilnya adalah 1,113 dikali 10 pangkat min 14 J. Dan kita mulai masuk ke perhitungannya, itu untuk J sama dengan 2, di mana kita pakai rumus J dalam kurung J tambah 1 sama dengan 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 6. Di mana hasilnya adalah 6,678 dikali 10 pangkat min 14. Kemudian kita konversi ke MV dan dia dapatkan nilainya itu 0,417 MeV. Kita lanjut untuk J sama dengan 4-nya itu seperti yang tadi rumusnya, seperti yang ini. Dan didapatkan untuk nilai J min 4-nya itu adalah 2,26 dikali 10 min 13J. Untuk konversi ke MIV-nya didapatkan 1,39. Untuk J6-nya yaitu E6-nya 4,675 dikali 10 pangkat min 13J. Dan untuk konversinya ke MIV itu didapatkan nilai 2,92 MIV. Oke, teman-teman, di sini ada latihan soal. Teman-teman bisa menyimak soalnya itu suatu inti terdeformasi mengikuti model rotasi kolektif dengan energi keadaan pertama yaitu E dalam kurung 2 sama dengan 0,120 MeV. Nah, teman-teman bisa tentukan nih energi tingkat E4 plus dan E6 plus menggunakan model rotasi inti. Kurang lebih pengerjaannya seperti ini ya, teman-teman. Baik, sekianlah materi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.